Wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita kesempatan, ruang, waktu, kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Sholawat dan salam tak lupa pula kita panjatkan, kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga syafaat beliau bisa kita dapatkan di yaumil akhir. Baiklah, anak-anak ibu, nama ibu Hefni Julidar Daulain, ada di situ ya. Jadi ibu penyuluh agama Islam di Kecamatan Teluk Mengkudu. Dan di sini ada dua kawan ibu, ada dua kami penyuluh dari Teluk Mengkudu. Yang satu Ibu Umi Nadrah SPDI. Ya, ini dia orangnya manis, cantik kan? Jadi kami dua orang penyuluh dari Teluk Mengkudu. Jadi tugasnya berada di kantor tua Kecamatan Teluk Mengkudu. Anak-anak ibu sekalian, saat ini ibu tadi udah bahas banyak ya tentang reproduksi, kesehatan alat kelamin, kemudian kesehatan mental yang dibahas oleh apa yang datang tadi ya, ibu-ibu kita dari tim Puskesmas ya, dan tim KB. Dan saat ini ibu mau membahas tentang kehidupan remaja dan kehidupannya. Gimana sih kehidupan remaja itu? Ya, kalian remaja, gimana kehidupan kalian? Ya kan? Anak-anak ibu yang baik budi, yang sehat-sehat, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng di belakang sana, apa kabarnya semua? Sehat semua? Oke. Ada yang sakit? Ada ya. Ini SMP 1 Teluk Mengkudu. Yang namanya SMP 1 berarti yang siswa pilihan ini yang ada di sini ya kan? Siswa pilihan kan? Iya, siswa pilihan dari sekian banyak siswa lulusan dari SD, MI yang ada di Kabupaten Sedang Bedage ataupun khususnya di Teluk Mengkudu, inilah dia siswa pilihannya. Maka kalianlah contoh-contoh untuk remaja-remaja di luar sana. Kalian contohnya, kalian public figurnya untuk mereka. Di sini ibu membahas tentang remaja, kehidupannya. Gimana kehidupan remaja itu? Remaja itu dalam kajian Islam disebut dengan asyabab atau al-fatah. Asyabab atau al-fatah. Bentuk jamaknya adalah asyuban atau al-fityah. Kata al-fityah dijumpai dalam Al-Quran pada surah Al-Kahfi ayat 10. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, berilah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusanmu. Kata al-fityah juga ada pada surah Al-Kahfi ayat 13. Artinya, kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Ingat gak kisah Al-Kahfi? Yang bagian muslim ya? Ada pernah dengar kisah pemuda Al-Kahfi? Belum? Iya, pemuda Al-Kahfi itu pada masanya mereka berpegang teguh kepada keimanannya. Jadi begitu berpegang teguh, sementara kerajaan atau raja pada saat itu sangat zalim, sangat ingkar kepada Allah. Maka mereka dikejar-kejar sama raja, ingin dibunuh. Tetapi Allah memberi mereka petunjuk. Mereka masuk ke dalam gua dan mereka tidur di sana. Seolah-olah tidurnya cuma
keimanan yang kuat. Jadi kalau kita umat Islam, orang Islam, remaja-remajanya harus punya iman yang kuat, punya pengetahuan agama yang kuat, ya, yang dalam. Kalau bagi yang non Muslim, yang beragama Kristen, Hindu, ada sih Hindu? Nggak ada ya. Nah, Protestan, Katolik ya, maka harus mendalami agamanya masing-masing, keyakinannya masing-masing supaya menjadi generasi atau remaja yang berkualitas keagamaan yang bagus, supaya bisa menjadi pioner nanti ke depan, pemimpin bangsa yang hebat, yang kuat. Kemudian as-sabab terdapat pada hadis juga, yaitu hadis Al-Bukhari radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bersabda, 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya ialah 1. Siapa itu yang dapat naungan pada hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah? Siapa itu? Imam yang adil. Imam yang adil itu apa coba? Anak-anak ibu. Imam itu bukan untuk orang sebagai imam ketika sholat, tetapi imam ketika menjadi pemimpin di masyarakat. Imam menjadi pemimpin di negaranya. Contohnya presiden, ya kan? Kalau di kecamatan apa? Apa kecamatan? Camat. Kalau di kabupaten? Bupati. Kalau di sekolah? Kepala sekolah. Kalau di kelas? Ketua kelas. Ada di sini jadi ketua kelas? Ada? Tunjuk tangan mana? Wah, banyak. Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang, 8, 9, 10. Ya. Nah, jadi kalau jadi pemimpin maka haruslah menjadi apa? Pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, supaya nanti mendapat naungan di hari akhir. Kemudian yang kedua, siapa yang mendapat naungan Allah itu adalah orang yang atau pemuda yang pemuda yang apa? Pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Kemudian apa lagi? Orang yang dinaungi Allah adalah orang yang apa itu? Iya, orang yang apa coba baca? Hah? Orang yang hatinya bergantung ke dalam atau kepada masjid. Iya kan? Orang yang hatinya bergantung kepada masjid. Jadi anak-anak ibu yang sering ke masjid, yang cowok-cowok suka ke masjid, maka mendapat naungan Allah. Anak-anak ibu yang cewek-cewek yang suka jadi ada sih remaja masjid? Ada. Itu bagus. Ikuti remaja masjid, ikuti kegiatan di masjid supaya menjadi mendapatkan naungan Allah di hari kemudian. Kemudian siapa lagi? Ayo coba baca. Siapa lagi? Orang yang mendapat naungan saling mencintai di jalan Allah. Keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Jadi orang yang saling mencintai di jalan Allah. Ada nggak nih di hati kita suka sama seseorang, cinta sama seseorang? Ada nggak? Tapi cintanya karena Allah dan berpisah juga nanti karena Allah. Maka itu juga mendapatkan naungan dari Allah pada hari yang tidak ada naungan. Jadi kalau cintanya hanya karena nafsu, karena gantengnya, karena baiknya, itu gak dapat naungan Allah. Jadi orang yang cuma adik-adik orang saat ini menjadi berbunga-bunga atau jatuh cinta ya. Ada yang jatuh cinta sini? Ada nggak? Ada patah hati juga? Yang lagi di dalam hatinya ada cinta, maka kembalikan kepada Allah cintanya. Saat ini cinta kepada seseorang atau lawan jenis, kembalikan kepada Allah karena Allah mencintainya. Nah, kemudian jangan melakukan apa yang dilarang. Walaupun kita suka sama seseorang, kita nggak boleh pacaran, kita nggak boleh bersentuhan dengan lawan jenis kita, iya kan? Bukan mahram kan? Bukan mahram. Nah, jadi nggak boleh ya kan? Kemudian apa lagi? Ada seorang
baik diajak melakukan hubungan sama seorang perempuan yang baik atau yang cantik, yang kaya, tapi dia menolak, aku takut kepada Allah. Jadi orang laki-laki seperti itu mendapatkan naungan karena dia gigih untuk menahan keimanannya, menahan hawa nafsu syahwatnya. Jadi dia mendapatkan ridho Allah. Kemudian siapa lagi? Orang yang bersedekah, ya kan? Yang bersedekah tetapi tidak disampaikan kepada orang lain apa sedekahnya. Jadi kalau kita bersedekah, ya sebaiknya jangan tahu teman kita, jangan tahu orang lain. Diam-diam aja. Dengan izin Allah, dengan mengharap ridho Allah. Kemudian apa lagi terakhir? Orang yang berzikir. Akil itu sudah dewasa, sudah mukallaf, sudah mendapat apa? Beban di pundaknya untuk melaksanakan syariat Allah. Sudah dibebani untuk melakukan hal-hal yang disuruh Allah dan meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Contohnya apa yang disuruh Allah? Sholat 5 waktu, kemudian apa lagi? Puasa, sedekah, melaksanakan zakat. Jadi kalau bagi yang non-muslim, apa yang diperintahkan agamanya sudah mulai dikerjakan. Ya anak-anak ibu, berbuat baik kepada orang tua itu juga syariat Allah kan, syariat Tuhan kan. Berbuat baik, jangan melawan kepada orang tua. Ya, melarang larangan yang dilarang agama jangan dikerjakan, dan yang disuruh agama wajib atau harus dikerjakan. Kemudian tandanya, gimana tandanya seseorang itu sudah jadi mukallaf, seseorang itu sudah dibebani dengan syariat? Apa itu tandanya? Apabila kalau laki-laki mimpi basah, ya kan? Pernah nggak mimpi basah? Nah, itu menunjukkan apa? Sudah dewasa. Kemudian kalau perempuan sudah menstruasi, sudah haid, maka dia sudah dewasa. Jadi nggak boleh lagi meninggalkan sholat ya, nggak boleh meninggalkan sholat. Kemudian masa remaja adalah masa transisi yang ditandai dengan adanya perubahan fisik. Dulunya anak-anak nggak ada payudaranya, sekarang sudah ada. Dulunya nggak men, sekarang sudah men. Dulunya laki-laki kecil, jelek, ingusan, sekarang udah ganteng, ya kan? Udah tampan, udah pandai bergaya. Nah itu dia ciri-cirinya. Kemudian emosinya, psikisnya, kejiwaannya sudah mulai ini punyaku, inilah diriku, gitu kan? Ini aku, sudah ada aku-akunya di situ. Itu menunjukkan sudah mulai transisi dari anak-anak menuju ke dewasa, sudah besar. Gitu nggak kalau di rumah? Kalau disuruh mamanya, ini belikan Indom gitu, nama contohnya Indom gitu kan? Nggak mau lah, aku malas aku gitu. Nah itu kan mulai pembangkang seperti itu sudah menunjukkan psikis atau kejiwaan tahap remaja. Kemudian apa? Masa remaja adalah masa transisi yang ditandai oleh adanya perubahan fisik, emosi, dan psikis. Pada masa remaja manusia tidak dapat disebut dewasa, tetapi tidak pula disebut anak-anak. Jadi kan bukan anak-anak lagi, kan sudah remaja. Tidak juga disebut dewasa, karena belum dewasa. Kemudian masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Ciri-cirinya ialah penuh energi, semangat terus, ya kan? Semangat terus. Mau diajak olahraga boleh, mau diajak nari boleh, ya kan? Mau diajak terjun payung pun boleh, ya kan? Asal jangan hal-hal yang negatif, ya. Kemudian berapa usia remaja? Adalah 10 sampai 18, ada yang bilang 19 ya, 19 tahun. Nah, kemudian kalau sudah remaja akan terjadi apa? Puber, ya kan? Nah, tadi sudah dibahas juga. Puber itu ada apa? Apa itu puber? Adalah periode dalam rentang perkembangan ketika anak berubah dari makhluk aseksual menjadi makhluk seksual. Waktu anak-anak dulu kalian nggak mikirin cowok, ya kan? Betul nggak? Betul.
Pas anak-anak mikirnya main kelereng, ya kan? Main tali. Ya, sekarang mikirin cowok. Diakuin nggak tuh? Iya, itu dia. Jadi makhluk dari aseksual tidak merasakan seksual menjadi yang bergairah gitu, seksual ya. Kepingin dengan lawan jenisnya. Nah, itu dia ya, tanda-tanda seksualnya yang sudah mulai berfungsi gitu. Kemudian anak-anak Bunda, paham kan yang Bunda sampaikan? Bunda biasa dipanggil, Bunda kuliah ngajar ya di Winsu. Jadi biasa mahasiswa itu manggil Bunda gitu. Jadi kebiasaan, jadi sampai sini pun Bunda juga. Ini nggak apa-apa ya, ada yang manggil Bunda, manggil Ibu boleh. Nanti kalau di luar-luar jumpa sama Bunda, jangan lupa sombong nanti, ya kan? Tegur, Bu Happy atau Bunda Happy gitu. Kemudian, ya ini ada anak-anak Bunda yang mencatat itu, alhamdulillah bagus ya, supaya nanti bisa disampaikan kepada teman-teman yang lain. Pubertas itu berasal dari bahasa apa? Bahasa Latin, usia dewasa artinya. Kata ini lebih menunjukkan pada perubahan fisik dan dari perubahan perilaku. Kata ini menunjukkan perubahan fisik. Ada buah dadanya, ada pantat yang membesar, gitu kan, tinggi, nah itu perubahan fisik ya kan? Nah, tidak dia menunjukkan perubahan perilaku. Ya, menurut WHO ya tahun 1974, definisi remaja secara lebih konseptual. Dalam definisi tersebut dikemukakan ada 3 kriteria, yaitu biologis, psikologis, dan sosial ekonomi. Jadi menurut WHO ada 3. Yang pertama apa katanya? Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual. Jadi udah menstruasi, itu sudah mulai tanda-tanda seksual sekundernya mulai berkembang. Ya. Kemudian yang kedua, individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi remaja. Jadi mentalnya udah mental anak ABG, anak baru gede, ya kan? Hobinya ngamuk-ngamuk, gitu nggak tuh ya? Hobinya marah-marah. Nanti sedikit, nah panggil mamanya, apa mak? Kau aja disuruh, ya kan? Betul nggak itu? Iya, kayak gitu. Jadi dari perkembangan jiwanya terus berevolusi ya, perkembangan jiwanya. Kemudian yang ketiga apa? Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi penuh kepada keadaan yang relatif mandiri. Jadi anak-anak remaja nggak minta lagi mak, nggak duit mak, nggak duit mak, itu nggak tuh? Nah, ya sedikit-sedikit, ya minta duit ya. Itu nggak yang di ujung mana tuh? Hah? Masih minta mamanya, ayahnya. Jadi kalau kita sudah mulai beranjak dewasa, kita sudah mulai agak minder tuh minta-minta gitu, betul nggak? Iya, waktu SD sedikit tarik baju mamanya pun oke, mah nggak mau dikasih uang itu mah beli donat gitu, beli es krim. Sekarang nggak gitu lagi, sudah mulai ada peningkatan, sudah mulai ada keinginan untuk ini uangku sendiri gitu ya kan, ini keinginanku sendiri gitu, betul nggak itu? Remaja memiliki rasa ingin tahu yang kuat terhadap setiap hal yang terjadi yang menjadi perhatiannya. Remaja sudah berada pada tahap merencanakan, mencerna informasi maupun konsep abstrak. Jadi kalian sudah apa? Sudah bisa mencerna informasi yang masuk kepada kalian. Sudah bisa memaknai konsep-konsep yang masuk. Kalau orang bilang begini kan sudah paham. Kalau ada yang membaca kan sudah mengerti. Nah itulah dia remaja ya. Oke lah, mungkin sampai di situ dulu yang bisa kita sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, sudah paham semua? Baiklah.
Cukup sampai di sini. Saya akhiri penjelasan saya dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.